Ya, silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan serta masih bisa berkumpul di ruangan kita yang terbaik ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin. Adapun kita berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini adalah seminar sedikit dari guru kita DJOK, yaitu Pak Okta Maristu Bisnis PD, yaitu tugas rencana tindak lanjut pelajaran PJOK. Adapun teknik atau kegiatannya adalah yang pertama dibuka oleh moderator saya sendiri, yang kedua nanti doa, yang ketiga adalah kata pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat materi dari Bapak Okta Maristu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa oleh Al-Ustaz Amhar. Kami persilakan mengenai. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, limpahan karunia, keberkahan, nikmat yang tak terhingga, khusus kita beraktivitas pada hari ini, ibadah ini, dan juga untuk kegiatan kita di pagi hari ini adalah sedikit mungkin
Kalau kita sebelum kita itu PPG itu ada namanya pra, ya. Karena PPG itu seperti juga dengan PKG, ya, 3 bulan, ya. Jadi seperti itu. Semoga Allah merahmati segala kegiatan kita hari ini. Seterusnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan untuk sedikit arahan ataupun juga sedikit sedikit kata sambutan lah untuk kegiatan kita di hari ini, ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktu juga dalam kesempatan ini bersama-sama. Tujuan dari kegiatan ini atau disebut juga dengan diseminasi adalah memaparkan, ya, memberikan mungkin ada sedikit ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari rekan kita yang ini sebagai guru olahraga saat dia PKG beberapa waktu yang lalu. Jadi sebagai tuntutannya juga harus dihadirkan, ya, ini menunjukkan bahwasannya memang guru yang bersangkutan betul-betul melaksanakan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah didiskusikan ataupun juga yang sudah mereka praktekkan saat PKG, ya, kurang lebih sepekan kemarin, ya. Jadi ini adalah suatu tuntutan. Kita di sini sama-sama bekerja, kita sama-sama bekerja sama juga seluruh stakeholder yang masuk di bidang ini. Jadi mungkin terkhusus untuk bidang olahraga memang harus ada diseminasi. Ya, diseminasi itu dalam arti kegiatan informasi atau gagasan yang baru yang disampaikan kepada audiens, itu istilahnya itu dari diseminasi. Ya. Jadi memang terkhusus untuk sejak tahun 2024 ini memang untuk mata pelajaran yang dia 70% yaitu praktek, itu memang harus ada diseminasi. Jadi ada dia pra PPG-nya. Sebagai contohnya misalkan olahraga atau juga misalkan seni, ya, seni budaya ataupun prakarya gitu, ya. Jadi itu harus ada istilahnya PKG-nya. Jadi seperti itu untuk dan itu dimulai, ya. Jadi dari situ beda mungkin dengan kita yang guru mapel yang lain, ya. Mungkin ada perbedaan matematika, bahasa Indonesia, biologi ataupun juga agama. Bahkan agama pun beda lagi itu nanti, gitu, ya. Juga pelajaran PKN dan seterusnya, ya. Bahkan BK sendiri pun agak beda, ya Pak, ya. Pak Niki, ya. Karena kemarin kita sama juga dengan Pak Niki dan juga Pak Semanto juga, ya, Pak Semanto, ya. Kemarin sama-sama PPG. Kebetulan buat saya memang satu link, satu tem dia dengan dengan Pak Niki. Maka mereka itu harus visit ke sekolah inklusi yang betul-betul inklusi 100%. Itu sekolah-sekolah yang mereka itu yang SLB lah, sekolah luar biasa. Jadi memang kita lihat, ya silakan. Kita lihat memang di dalam kegiatan ataupun juga PKG ataupun PPG ini setiap mata pelajaran itu ada perbedaan memang untuk aktivasinya atau juga untuk istilahnya praktek kerja nyatanya atau aksi nyatanya itu berbeda, ya. Kalau untuk kita kemarin, ya, yang sudah lewat, saya juga dan mungkin ada guru lain. Kalau untuk PPG-nya, untuk sertifikasinya itu kita semuanya online, ya, online. Memang harus diminta dia itu video aksi nyata atau juga ujian kinerja kita itu berdasarkan apa yang sehari-hari kita dulu lakukan. Jadi kita diminta diupload video saat kita itu mengajar di kelas. Nah, jadi seperti itulah, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi setiap apa itu berbeda-beda dia. Seperti yang saya seperti
saya sudah sampaikan di awal saat saya diberikan amanah untuk memimpin Smart Security Medan ini, bahwa saya kita terbuka dalam hal apapun. Saya mendukung 100% untuk peningkatan kinerja guru atau juga peningkatan untuk prestasi ataupun juga termasuk juga untuk misalkan sertifikasi ataupun lainnya. Saya mendukung 100%. Ya, begitu juga dengan siswa. Apapun kegiatan mereka, apapun semua kegiatan yang baik itu bidang kegiatan edukatif ataupun juga mungkin ekstrakurikuler, kita tetap dukung. Jadi saya mendukung 100%. Kenapa? Ya, sebuah kesuksesan atau sebuah kesuksesan satu instansi itu dimulai dengan kerjasama yang baik. Apabila pimpinannya tidak mau bekerja sama dengan kawan-kawan rekanan kerjanya, itu tidak mungkin sukses suatu instansi. Jadi salah satunya adalah membuka apapun peluang kawan-kawan rekan-rekan guru semuanya itu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ataupun juga seperti sertifikasi dan seterusnya. Saya akan dukung 100%. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Apapun itu untuk meningkatkan kita di sini, meningkatkan semua, baik itu meningkatkan kualitas pendidikan, kuantitas dan seterusnya. Ya. Jadi proposal acara hari ini mudah-mudahan memberikan keberkahan serta kesuksesan. Kalaupun nanti ada juga rekan-rekan guru nanti yang juga harus seperti ini ataupun memang tuntutan untuk peningkatan kualitas mengajarnya, kita akan buka. Ya, jadi seperti saya bilang awal tadi itu, ya, bahwasanya saya akan mendukung 100% apapun yang untuk membuat Bapak Ibu itu maju, dan begitu juga dengan para siswa. Ya, jadi itu mungkin satu sedikit sambutan dari saya ataupun juga sedikit informasi lah kita bersama. Terus untuk acara kali ini mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Ya, dan saya rasa itu saja. Dan kita kelancaran. Terima kasih atas partisipasi kita hari ini. Semoga kedepannya kita semakin baik lagi dan juga banyak manfaat. Terus untuk hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan, mungkin bisa kita terapkan juga dalam kita mengajar ataupun kehidupan kita sehari. Terima kasih atas waktunya. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pendidikan. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Pak Oktamarus. Dipersilakan dengan saya izin Bapak Ibu, ada sedikit yang harus saya kerjakan ya. Ini juga ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan dan nanti sukses. Terima kasih Bapak ya. Oke, izin Bapak Ibu, terima kasih yang sudah meluangkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak Ibu meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan memaparkan sedikit rencana tindak lanjut. Ini sebenarnya tugas akhir RTL namanya, rencana tindak lanjut tugas akhir di pelatihan kompetensi guru PJOK kemarin yang saya jalan kemarin kurang lebih 2 bulan kemarin. Jadi ini kita diskusi singkat nanti bagaimana terkait judul yang saya buat adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, festival olahraga tradisional, komunitas belajar lintas mapel SMA swasta Pertiwi Medan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami dan mengapresiasi olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya lokal. Kemudian siswa dapat mempraktikkan
keterampilan motorik yang terkait dengan olahraga tradisional. Siswa mengembangkan keterampilan kerjasama, sportivitas, dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, siswa mampu merancang, mengorganisir, dan melaksanakan sebuah festival olahraga tradisional. Latar belakang program ini bertujuan untuk mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa dengan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan menjalankan festival olahraga tradisional. Di SMA swasta Pertiwi Medan, siswa memiliki minat tinggi terhadap budaya lokal, namun kurang memiliki pengetahuan tentang olahraga tradisional. Sekolah memiliki akses ke lahan olahraga dan ruang terbuka yang memadai, serta dukungan dari komunitas lokal. Program ini diharapkan dapat menjembatani minat siswa dengan kelestarian budaya, sekaligus mendorong rasa memiliki terhadap olahraga tradisional. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pembelajaran PJOK, khususnya PJOK yang berpusat pada peserta didik, dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial mereka melalui olahraga tradisional. Dengan kegiatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan membuat keputusan yang terkait dengan jenis olahraga yang diselenggarakan, tata cara pelaksanaan, serta bagaimana festival ini diselenggarakan. Jadi betul-betul siswa itu kita libatkan, bagaimana orang itu manajemen lomba tadi. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari program ini nanti. Yang pertama, capaian siswa memahami dan menguasai dasar olahraga tradisional, memiliki keterampilan berkolaborasi, serta berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal. Kemudian langkah-langkah yang bisa kita ambil, mungkin yang pertama, siswa dibagi dalam tim yang bertanggung jawab atas setiap bagian festival. Kemudian setiap tim melakukan riset dan presentasi tentang olahraga tradisional yang dipilih. Kemudian pelatihan fisik dan teknis untuk setiap olahraga dilakukan oleh guru PJOK dan anggota komunitas. Kemudian yang terakhir adalah endingnya nanti, hasil yang diharapkan siswa aktif terlibat dan menunjukkan kepemilikan atas festival, serta meningkatnya pemahaman mereka tentang pentingnya olahraga tradisional dalam konteks budaya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler yang melibatkan siswa kelas 10. Berarti sifatnya ini nanti di jam pelajaran, Bapak Ibu, hingga kelas 11. Pelaksanaan diadakan di lapangan sekolah selama 2 minggu. Selain guru PJOK, program ini juga melibatkan guru seni budaya, komunitas lokal, serta orang tua sebagai mentor dan pendukung kegiatan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. SMA swasta Pertiwi Medan memiliki lapangan olahraga yang memadai, dukungan dari komunitas lokal, dan sumber daya yang cukup untuk menyediakan peralatan dasar olahraga tradisional. Dengan menggunakan sumber daya lokal seperti ruang terbuka dan kerjasama dengan komunitas budaya, program ini dapat berjalan dengan efisien tanpa membutuhkan anggaran yang besar. Kemudian rencana evaluasi akan dilakukan melalui survei dan wawancara kepada siswa, guru, dan anggota komunitas untuk mengukur keterlibatan, pemahaman, dan dampak program. Refleksi siswa juga akan dikumpulkan sebagai umpan balik untuk menilai keberhasilan program. Kemungkinan tantangan yang mungkin kita hadapi nanti. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan festival dengan jadwal belajar reguler. Untuk mengatasi ini, program akan disesuaikan agar berjalan secara bertahap di luar jam pelajaran utama. Keterbatasan peralatan olahraga tradisional juga menjadi tantangan. Namun, solusi ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan komunitas setempat untuk meminjam atau membuat atau modifikasi peralatan yang sederhana. Mungkin itu saja pemaparan untuk proyek kegiatan belajar lintas mapel yang insya Allah nanti bakalan kita laksanakan di SMA swasta Pertiwi Medan. Izin Bapak Ibu, mana tahu ada yang mau yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan terkait materi kita tadi, dipersilakan Bapak Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah menanyakan, izin saya mencoba menjawab terkait pertanyaan tersebut. Jadi di sini keterkaitan atau hubungan materi ya, mata pelajaran dengan apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita akan membuat festival di awal coba tadi. Ya, festival olahraga tradisional. Yang pertama, mapel yang berhubungan dengan ini nanti yang pertama adalah seni budaya. Kenapa saya bilang seni? Karena ini nanti berbau dengan olahraga tradisional. Olahraga. Jadi olahraga itu harus kita libatkan seni. Nah, itu dia. Karena semua olahraga harus ada seninya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nggak ada olahraga yang nggak ada seninya. Jadi harus kita libatkan terus itu seni. Yang kemudian mapel sejarah. Ya, dengan olahraga tradisional ini sudah otomatis melibatkan guru sejarah. Karena bagaimana kita nanti memberitahu kepada anak-anak sejarah olahraga tradisional tadi yang mungkin ada beberapa anak-anak siswa peserta didik kita yang udah lupa terkait olahraga tersebut, seperti enggrang atau trompa atau yang lain nanti, atau patok lele mungkin yang mungkin di zaman kita sekarang sudah nggak terlalu familiar lagi dengan itu. Kemudian mapel bahasa, ya, bahasa. Kenapa saya bilang bahasa Indonesia? Karena bagaimana kita nanti menyampaikan program ini, festival ini kepada anak-anak dengan menggunakan bahasa yang baik untuk anak-anak peserta didik kita itu lebih paham di saat kita mendemonstrasikan bagaimana melakukannya, misalnya untuk peraturan-peraturannya, untuk waktu. Nah, itu dia. Jadi sangat penting untuk bahasa. Kemudian yang terakhir adalah mapel tadi seni yang pertama, kemudian sejarah, kemudian bahasa Indonesia. Itulah mungkin Bu Dede, mapel-mapel nanti yang mungkin ada keterkaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek ini yang insya Allah nanti bakalan kita kerjakan di SMA Perjinan. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, mana tahu ada lagi yang mau disampaikan atau menambahkan terkait di sini. Izin Bapak Ibu, sembari juga nanti kita diskusi di sini singkat. Apa aja kira-kira lomba olahraga tradisional yang mungkin nanti bisa kita buat di festival olahraga nanti tradisional. Bolehlah Bapak Ibu memberikan masukan, mana tahu dari Bapak Ibunya mana tahu ada jenis-jenis olahraga tradisional mungkin seperti trompa atau bakia. Dari Bu Silvi mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Silvi. Sebenarnya dulu saya ingat saya waktu SD itu kami udah belajar namanya olahraga tradisional. Nah, jadi waktu untuk membagikan apa festival ini kan mau kasih tahu nih anak-anak olahraga tradisional. Menurut saya sebenarnya pada saat belajar olahraga mungkin Bapak bisa memberitahu dulu, jadi ada kemungkinan mereka udah tahu dulu gitu. Kayak dulu kami ada belajar namanya goba soga. Itu pelajaran permainan bola kecil. Di situ ada goba soga. Kemudian ada enggrang, kami disuruh buat sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kemungkinan kesulitan untuk buat alat, kayaknya waktu belajar olahraga juga udah bisa. Kemudian ada namanya enggrek, itu waktu belajar lokomotor dan non-lokomotor ya Kak, itu ada di pelajaran olahraga. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk membagikan pelajaran olahraga tradisional ini. Jadi kalau untuk spesialnya untuk ini lebih ke apa ya dibilang ya Pak, sebenarnya waktu untuk dihabiskan di pelajaran belajar festival olahraga ini bisa di pelajaran olahraga gitu ya.
karena di pengalaman saya waktu SD saya belajar itu, bahkan sampai SMA guru olahraga kami bisa memodifikasi pelajaran yang tadi itu, motor, main bola kecil, baru ada ketangkasan, pakai engklek, itu sih masukan saya. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk Bu Silvi, mungkin masukannya sangat membantu nanti untuk kelanjutan dari program ini. Itulah termasuk tadi kayak mana kita memang sudah disosialisasikan sebelumnya untuk peserta didik kayak mana contoh-contoh olahraga tradisional ini. Jadi nanti insya Allah mungkin itulah tadi tantangan yang mungkin saat kita memodifikasi alat-alat itu. Dan insya Allah anak-anak kita pun di sini udah lebih harapannya itu lebih aktif nanti saat kita untuk hari H pelaksanaan festival olahraga ini. Mungkin itu saja. Izin Bapak Ibu sudah cukup. Ada kira-kira tambahkan? Oke, terima kasih. Izin saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Okta atas pemaparannya. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Mungkin demikianlah acara kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini berguna untuk Pak Okta, berguna untuk kita semua. Dan dapat kita aplikasikan ke anak bangsa. Karena pelajaran olahraga ini juga seluruhnya berkaitan. Hanya bahasa Indonesia aja mungkin ada Pak. Matematika itu ada kecil gitu. Motor itu ada di matematika. Tambah lagi di agama Ada kalau otak itu materi olahraga. Sangat berkaitan. kita berkaitan dengan Tanggung jawab. ya semoga sukses untuk kita semua dan teman-teman juga yang ujian juga sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.